kita ketemu lagi dalam video basis data. Kali ini kita akan belajar eh, merancang, memanfaatkan case computer aided software engineering yang namanya dbdesigner.net. Ya, dalam beberapa video yang sudah cukup lama saya upload di channel ini, pernah kita menggunakan aplikasi yang mirip, tetapi ini harus diinstal dan sepertinya juga sudah tidak cocok dengan updating yang terjadi terus di Windows 10 ya. Jadi kita coba menggunakan aplikasi lain yang membantu Anda dalam merancang basis data dengan lebih mudah tetapi tanpa harus install. Jadi kita menggunakan aplikasi yang disebut sebagai DB Designer ya, Database Designer. Silahkan masuk ke www.dbdesigner.net ya, jadi Anda bisa melihat tampilannya seperti ini. Ini saya sarankan karena untuk yang versi gratisnya baik Anda masuk sebagai guest ya, tidak perlu register ataupun register bisa login. Ini sudah cukup membantu khususnya dalam uh, membuat ya physical database. Ini tampilan awalnya. Jadi salah satu yang memudahkan dari aplikasi ini adalah tidak perlu menulis SQL-nya untuk skema yang mungkin cukup kompleks ya. Jadi di sini ada fitur generate mungkin mirip dengan yang pernah kita pelajari misalkan di atau data modeler atau Airwin ya, sama di sini juga kemampuannya memiliki kemampuan untuk generate SQL script. Ini fitur-fiturnya yang cukup bagus adalah sederhana ya, simple user interface. Lalu juga bisa menggunakan reverse dan forward engineer. Jadi mengurangi kesalahan ya, jadi kemudahan. Apalagi misalnya kalau kita membuat physical database langsung di DBMS-nya, apalagi jika ternyata setelah dibuat physical database-nya itu ternyata butuh normalisasi misalkan. Kita bisa coba dulu di DB Designer ya, lalu setelah memang yakin bahwa misalkan physical database yang kita rancang itu sudah memenuhi kaidah-kaidah normalisasi ya, misalkan sampai dengan 3NF, baru bisa kita generate SQL-nya dan kita tinggal copy paste ke DBMS tujuan. Ini bisa dibuat untuk kolaborasi, untuk berbagi, mempermudah untuk desain katanya, dan modeling, dan termasuk juga ini yang akan kita gunakan nanti yaitu export option. Oke, kalau kita lihat tampilan awalnya sederhana ya, jadi Anda bisa register dulu. Anda bisa lihat di sini bahwa DB Designer itu mendukung MySQL, SQL Server, PostgreSQL, dan Oracle termasuk juga SQLite. Jadi logikanya kalau kita menggunakan PHP MyAdmin untuk praktikum misalkan di kuliah yang mendukung MariaDB ya, ini sama dengan mendukung juga MySQL. Oke, kita mulai. Kita klik login. Jadi login ini diminta username atau mungkin email ya. Saya menggunakan email, jadi nanti mungkin dapat email untuk pemberitahuan bahwa register Anda untuk masuk ke DB Designer ini berhasil. Kita tunggu untuk sign in. Nah, ini untuk halaman awal ya, bisa kita lihat di sini ada beberapa project yang pernah mungkin Anda buat, lalu bisa berbagi, lalu bisa diarsipkan. Baik, langkah pertama dalam DB Designer tentu saja adalah membuat proyek ya. Kita pilih create project.
Tampilan awal dari create project itu adalah pilihan skema nanti kita buat ya. Misalkan kita klik skema, kita akan membuat bisa baru atau mungkin juga mengeluarkan skema yang sudah dibuat. Kali ini kita akan membuat skema baru. Nah, pertama adalah Anda harus mengisi judulnya apa. Misalkan judulnya di sini latihan database. Database-nya kita pilih misalkan yang umum saja yang bisa digunakan di praktikum yaitu MySQL ya. Jadi title-nya itu latihan DB, database-nya adalah MySQL. Kita buat create new schema. Tampilan awalnya seperti ini. Kita bisa insertnya tabel ya. Misalkan kita akan membuat tabel di mana ada satu tabel siswa dan ada satu tabel yang namanya kelas, di mana siswa bisa belajar di banyak kelas, artinya kardinalitasnya adalah satu ke banyak. Kita mulai membuat yang dari parent table dulu, yang satu ya, yaitu kelas misalkan. Kita klik untitled-nya, kita ganti menjadi kelas. Table comment ini bisa diisi ya, adalah deskripsi mengenai tabel tersebut. Lalu bisa langsung tambahkan field. Perhatikan di sini ya. Misalkan namanya ID kelas ya. Tipenya itu adalah karakter. Panjangnya misalkan 10. Ini adalah primary key. Jangan menggunakan auto increment. Ya, ini klik save. Ini juga untuk nama tabelnya, diklik save ya. Lihat, kita sudah punya satu tabel dengan nama kelas. Bisa misalkan tambah field, misalkan lokasi karakter panjang 50, lalu tambah lagi misalkan daya tampung misalnya kita pilih integer. Oke, kita sudah mempunyai satu tabel yang namanya kelas, sudah di save. Kita tambah lagi misalkan insert satu tabel lagi. Di sini adalah tabel siswa misalkan. Ini boleh diisi, boleh tidak ya, misalkan siswa SMA 10 misalkan. Save, tambah ini field. Tentu saja kita akan membuat fieldnya primary dulu, misalkan ID siswa. Tipe datanya itu karakter, misalkan panjangnya 10, primary key, save, 1, tambah lagi nama siswa, karakter, misalkan panjang 50. Ini diperhatikan ya, nanti hati-hati untuk misalkan memilih jika bukan primary key atau si fieldnya itu boleh
isinya kosong. Kalau boleh isinya kosong, tinggal klik allow nulls. Tapi kita tidak akan memilih karena di sini harus ada isinya. Nama siswa, karakter panjang 50 ya. Lalu misalkan di sini tanggal lahir. Lalu kita pilih date. Panjang misalkan 15. Dan terakhir kita coba masukkan foreign key dari kelas ya. Di sini harus sama tipe data dan panjangnya supaya memudahkan. Kita set sebagai foreign key. Nah, langsung bisa dipilih masuk ke tabel kelas. Nanti berelasinya dan referensi fieldnya itu adalah ID kelas. Kita save. Sudah berelasi ya. Jadi ini banyak ke satu, dimana si siswa ini adalah child table yang mengacu kepada parent table yang namanya kelas. Kita sudah buat dua tabel, sudah di save tabelnya. Nah, kita belum save skema. Jadi kalau nanti mau di export nggak bisa, ini harus skemanya dulu di save. Oke, skema sudah berhasil di save. Tandanya adalah ada skema explorer, ada property ya, dilihat property di sini namanya latihan DB ya, tadi yang kita pilih pertama. Lalu ada database-nya, jenisnya adalah MySQL. Termasuk di sini sudah bisa kita lihat ya, ada dua tabel, kelas dan siswa, di mana kelas memiliki 3 field, siswa memiliki 4 field. Sebetulnya di sini sudah selesai. Anda bisa mengubah bisa menambah ya, bisa mengurangi. Kalau Anda bisa mau mengedit kembali, tinggal klik misalkan kita lihat daya tampung di sini, diklik daya tampungnya integer diganti menjadi misalkan 10 ya. Klik update. Kita lihat lagi, cek lagi misalkan primary key-nya sudah benar, update, terus cek lagi misalkan di siswa. Jangan sampai nanti auto increment misalkan di checklist ya. Klik update, sudah selesai. Nah, kita akan coba mengekspor hasil pekerjaan ini. Apakah mau ke generate dari SQL-nya, apakah mau diekspor sebagai gambar, image, atau diekspor sebagai PDF. Misalkan kita akan melihat bahwa skema berikut akan diekspor sebagai SQL. Kita tinggal sudah pilih default saja ya. Pilih MySQL, lalu checklist, create script, generate SQL. Cek lagi, ini adalah hasil dari generate SQL. Semuanya sudah benar, tidak ada primary key-nya sudah betul ya. Jadi kelas misalkan primary key-nya adalah ID kelas, lalu siswa primary key-nya adalah ID siswa. Klik download. Kita buka saja dalam Notepad, cek lagi. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk references, foreign key dan references, ini
menggunakan perintah alter table. Ini salah satu cara ya. Jadi biasanya kita membuat, karena di sini adalah siswa yang menjadi apa itu child table, biasanya foreign key dan references itu ada di tabel siswa, tapi juga Anda bisa menggunakan seperti ini, menggunakan perintah alter table. Jadi masing-masing dibuat tabelnya dulu, lalu tabel siswa diubah isinya dengan menambahkan foreign key dan references. Baik, sebelum kita di copy paste bisa dicek lagi, dan kalau kita lihat di sini tanggal lahir date itu pakai panjang 15 karakter, tidak perlu ya, dihapus saja karena dalam DB Maria cukup disebutkan sebagai date saja. Kalau untuk yang lain sepertinya sudah lengkap, jadi Anda tinggal blok ya, tinggal edit, copy. Lalu kita masuk ke PHP My Admin. Nah, kita buat tabel baru, misalkan tabelnya ini adalah latihan database designer, create ya, latihan DB designer sudah selesai, sudah dibuat basis datanya. Kita masuk ke SQL, tinggal paste, cek lagi date sudah betul, lalu yang lain juga, go ya, sudah selesai, sudah jadi ya. Kita bisa lihat di kelas ini sudah masuk, ada 3 field, di siswa juga ada berapa field ini, ada 4 field ya, sudah selesai. Coba kita lihat di desainernya ya, sudah selesai. Jadi Anda tinggal copy paste. Kita lihat di designer sudah selesai ya, betul, sudah selesai. Nah, kembali lagi ke database designer. Ini adalah kemudahan ya. Jadi kalau Anda lihat tadi ada beberapa penyesuaian, tetapi kita akan sangat dimudahkan, apalagi jika akan membuat skema basis data yang cukup rumit ya, perlu diubah-ubah, tidak perlu capek-capek lagi untuk menuliskan SQL script-nya. Anda tinggal generate, Anda periksa ya, disesuaikan karena mungkin tadi ada perubahan antara sedikit ya, perbedaan antara MySQL dengan MariaDB, tinggal diedit, di paste, lalu di klik go, sudah selesai. Waktu yang Anda butuhkan menjadi semakin singkat. Oke. Baik, saya harap dari paparan singkat ini bisa membantu Anda dalam melakukan pemetaan ya, dari physical database, lalu Anda membuat SQL script-nya, dipindahkan ke DBMS dan siap diimplementasikan. Oke, cukup untuk video kali ini. Terima kasih.